Oke, kemudian kita akan masuk ke production planning proses ya, di mana sebetulnya PP ini akan dibagi menjadi dua, production planning and execution. Oke, kemudian di mana production planning ini akan mencakup baik material planning ataupun production planning ya. Kemudian akan ada production order. Jadi setelah planningnya dibuat, maka akan di executionnya di dalam production order. Oke, jadi ada planning dulu ya, baru dilakukan execution di sini. Oke, kemudian jadi yang pertama akan ada yang disebut dengan strategic planning. Oke, akan dibedakan menjadi strategic planning, detail planning, kemudian ada manufacturing execution. Oke, nah strategic planning ini biasanya akan dilakukan oleh CEO, COO. CEO ini berarti Executive Officer, COO Operation Officer, kemudian CIO ini adalah Information Officer, dan CFO Financial Officer. Oke, basically ini adalah director yang sudah memang top management yang akan melakukan strategic planning. Kemudian akan ada detail planning, di mana detail planning ini sudah, jadi kalau di strategic planning ini, kalau Anda lihat kenapa sih dilakukan oleh para manajer dan dilakukannya sudah cross function, karena di strategic planning ini akan mencakup bukan hanya berapa sih yang akan diproduksi gitu ya, tapi ini adalah keseluruhan dari perencanaan. Nah, kalau di detail planning baru bicara tentang berapa sih yang akan kita produksi gitu ya. Nah, itu makanya kenapa yang players in the game-nya adanya adalah line managers, production schedule, MRP controller, and capacity planner. Jadi basically adalah orang-orang yang memang melakukan production-nya. Kemudian secara execution akan ada line workers dan shop floor supervision, artinya bagian execution ini akan dilakukan oleh para pelaku proses produksinya. Oke. Nah, oke. Mari kita masuk dulu ke strategic planning ya, di mana strategic planning ini akan mulai dari forecasting ya. Nah, di forecasting ini akan ada beberapa tipe yang bisa dilakukan. Nah, tapi forecasting ini tidak akan bisa berjalan kalau kita tidak punya data history. Nah, di mana data historinya akan diambil dari yang kita sebut sebagai SIS atau Sales Information System. Jadi nantinya semua data-data penjualan yang sudah masuk, itu akan dikumpulkan dalam SIS ini, menjadi data history. Nah, itulah yang akan masuk ke dalam perhitungan forecasting. Demikian juga ada yang kita sebut sebagai COPA atau Costing and Profitability Analysis, di mana COPA ini bisa memberikan analisis terhadap produk mana sih yang menguntungkan, produk mana sih yang profitable. Jadi kalau dari SIS kan kita cuma mendapatkan data sales historinya saja. Kalau COPA ini bisa memberikan overview produk ini misalnya memang terjual, tapi apakah profitable-nya tinggi atau tidak, ya, itu dilakukan, itu diberikan oleh COPA. Nah, kedua hal ini akan masuk ke dalam forecasting, kemudian akan dihitung. Nah, forecastingnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Ada bisa dengan menggunakan trend. Trend ini atau sometimes kita sebut sebagai
kalau di perhitungan forecasting kita sebutnya sebagai adjusted exponential smoothing ya. Jadi tren ini akan menggabungkan dari nilai sales dan juga nilai perhitungan forecast. Oke. Saya tidak fokus untuk menjelaskan forecasting di sini, tapi ya at least Anda tahu bahwa di dalam tren ini bisa melakukan perhitungan dengan mempertimbangkan nilai demand dan nilai forecasting gitu ya. Jadi baik nilai demand yang lalu dan nilai perkiraan forecastingnya itu akan dihitung dengan diberikan bobot. Jadi yang demand diberikan bobot alpha, kemudian nanti akan diberikan tren untuk yang beta, menggunakan beta ini untuk yang perhitungan forecastingnya. Kemudian bisa juga menggunakan seasonal, di mana penggunaan seasonal ini adalah memberikan bobot untuk masing-masing period. Jadi misalnya kita ingin untuk bulan Januari itu bobotnya berapa, untuk bulan Februari bobotnya berapa gitu ya. Jadi itu kita bisa berikan bobot untuk masing-masing periodenya. Itu kita sebut sebagai seasonal. Kemudian ada juga penggabungan dari trend and seasonal. Di mana akan menggabungkan nilai, kalau seasonal hanya mengambil dari nilai demand saja, nilai demand historinya yang akan diberikan bobot. Tapi kalau untuk yang trend and seasonal maka akan menggabungkan pemberian bobot pada demand dan pemberian tren pada nilai forecast. Kalau yang konstan, maka nilai forecastingnya disebut konstan karena akan mengambil nilai demand yang sudah berjalan, yang maksudnya yang baru berjalan. Jadi kalau misalnya demand kemarin, periode kemarin 100, maka bulan ini juga diperkirakan akan 100. Itu yang disebut dengan konstan. Di mana memilih forecasting model ini bisa kita pilih secara manual, artinya kita bisa tentukan secara manual mau pakai model yang mana, atau bisa juga menggunakan automatically, di mana nanti sistem akan menentukan kira-kira mana sih yang akan lebih mendekati nilai forecast mana yang lebih mendekati dengan nilai demandnya. Jadi kita bisa pilih secara automatically atau manual. Kemudian setelah forecastnya selesai, maka akan masuk ke dalam sales and operation planning, di mana sales and operation planning ini tadi saya katakan merupakan intra-firm collaboration. Jadi ini adalah planning gabungan antara orang sales, orang marketing, orang manufacturing, accounting, human resources, dan purchasing. Jadi semua orang akan memberikan information terhadap sales and operation planning. Jadi di dalam SOP ini akan ada sales plan, artinya orang sales dan marketing akan kasih tahu, jadi nanti kira-kira target kita itu berapa ya demand-nya, atau misalnya mereka sudah punya perencanaan, misalnya mereka akan launching produk baru atau mereka akan melakukan promosi apa gitu ya. Jadi itu yang akan diutarakan di dalam sales plan. Sehingga kalau sales plan-nya sudah ada, maka kita maka akan bisa menentukan berarti kira-kira production plan-nya berapa, kira-kira berapa sih yang harus diproduksi gitu ya. Sehingga itu juga akan mempengaruhi yang disebut dengan rough cut capacity plan, di mana rough cut capacity plan ini akan berhubungan dengan berapa raw material yang harus dibeli, berapa mesin, berapa labor yang harus disiapkan untuk mendukung production plan ini. Jadi ketiga hal ini memang ujungnya adalah sales plan-nya dulu, tapi kemudian sales plan-nya ini akan didukung kembali dengan production plan dan capacity plan. Misalnya begini, kalau seandainya orang sales bilang
tahun ini kita akan bikin kalau menurut perhitungan target pasar dan lain sebagainya, forecasting sepertinya bisa 1000 pieces terjual. Nah, kemudian maka akan dicocokkan dengan production plan-nya. Apakah memungkinkan 1000 pieces itu terbuat? Oke. Jadi akan dicocokkan lagi apakah capacity-nya cukup atau tidak. Apakah secara raw material memungkinkan atau tidak, ya. Mesinnya bisa nggak, labornya bisa nggak. Nah, sehingga nanti bisa dicocokkan kembali gitu ya, apakah memang target yang dari sales plan-nya ini memang memungkinkan nggak untuk dipenuhi. Kalau misalnya tidak bisa dipenuhi, maka way around-nya apa? Misalnya apakah artinya kita akan melakukan outsource misalnya. Jadi kalau kita cuma bisa produksi 800, oke, maka 200 lagi akan kita outsource, kita pesan dari manufacturing yang lainnya. Kemudian nanti nah itu harus dikasih tahu lagi ke orang sales, karena orang sales nantinya akan menghitung. Jadi misalnya biasanya kalau dikasih ke outsource kan bisa jadi lebih mahal harganya ya, sehingga maka berapa harga yang harus ditentukan oleh orang sales gitu. Makanya disebutnya sebagai SOP, karena nanti mereka akan discuss perencanaan untuk keseluruhan, berapa sih yang akan diproduksi atau berapa yang akan dijual dalam satu periode. Biasanya memang SOP akan dilakukan dalam waktu 1 tahun. Oke. Kemudian setelah SOP selesai, artinya dari strategic planning ini sudah selesai, maka akan masuk ke dalam demand management, di mana demand management ini akan melakukan planning terhadap quantitiesnya, jadi harus berapa, terus dates-nya, artinya waktunya kapan sih harus diproduksi, termasuk ada ada strategi planningnya. Jadi tadi apakah akan diproduksi atau apakah akan dibeli. Oke. Nah, itu akan ditentukan di dalam demand management. Nah, demand management ini bisa dilakukan secara manual atau bisa juga dibuat dengan menggunakan history. Jadi kalau previous planningnya seperti ini, maka yang sekarang demand managementnya akan seperti apa. Jadi bisa mengambil dari history yang demand planning sebelumnya. Nah, demand management ini nantinya akan menghasilkan yang kita sebut sebagai demand program, di mana demand program ini merupakan gabungan dari plan independent requirement. Oke. Plan independent requirement ini artinya untuk produk-produk yang memang kita akan stok atau jadi demand program ini ada dua isinya, ada requirement yang berasal dari plan independent, artinya berdasarkan mengambil dari nilai forecast gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi nilai forecastnya adalah 1000, maka plan independent requirement-nya nilainya 1000. Nah, tapi bisa jadi ada customer independent requirement, artinya ada order-order tambahan di luar forecasting tadi ya, di luar 1000 tadi, misalnya ternyata ada tambahan yang lain yang kita sebut sebagai customer independent requirement. Oke. Kemudian, nah, demand programs ini tadi ya kan disebutkan demand program ini akan menentukan strategi for planning. Oke. Jadi demand program ini akan menentukan planning strategisnya akan seperti apa. Planning strategisnya ini akan berisi dari berapa banyak, isinya ada kuantitinya akan berapa banyak, kemudian kapan sih waktunya,
Nah, di mana planning strategiesnya ini bisa dibedakan menjadi 4. Oke, jadi ada yang disebut dengan make to stock. Make to stock artinya si production itu akan membuat tanpa adanya customer order, atau tadi kita sebut sebagai plan independent requirement ya. Jadi dihitung dari berapa forecastingnya, oke, atau tadi kita sebut sebagai plan independent requirement. Nah, jadi nilai itulah yang jadi nilai plan independent requirement itu yang akan menjadi planning strategi tipe make to stock. Artinya produksi akan terus berjalan. Oke, jadi kalau misalnya tadi forecastnya dibilang ada 1000, maka productionnya juga akan kira-kira menyiapkan 1000 pieces. Oke, itu yang disebut dengan MTS. Jadi ada atau tidak ada customer order, maka production akan mempersiapkan 1000 pieces. Nah, tapi ada juga yang disebut dengan planning strategisnya adalah make to order. Artinya perusahaan tidak akan melakukan order sampai adanya size order dari customer, atau kita sebut sebagai customer independent requirement ya. Jadi nunggu dulu sampai si customernya ada, baru dia akan buat. Oke. Nah, contoh gampangnya adalah gini, kalau Anda datang ke KFC, sebetulnya di pagi hari ketika staf KFC datang ke outlet KFC, dia sudah langsung punya yang disebut dengan plan independent requirement. Artinya berapa yang harus dia produksi pada jam itu. Oke, jadi contohnya dia datang jam 8, dia sudah langsung menggoreng karena secara PIR sudah ditentukan harus menggoreng misalnya 20 pieces ayam. Maka dia akan menggoreng hanya 20 pieces ayam. Oke. Nah, itu yang kita sebut juga sebagai MTS. Jadi ada yang ada produk yang dihasilkan dengan strateginya adalah MTS karena tidak ada customer order, produksinya sudah dilakukan, sudah ada inventory yang akan dihasilkan, sudah ada ayam yang akan dihasilkan. Oke, itu yang contohnya MTS. Nah, tapi kemudian misalnya akan ada customer yang datang. Oke, customer yang datang ini ternyata dia pesannya 30 pieces. Artinya tadi yang kita cuma sediakan MTS-nya kan cuma 20 ya. Artinya kita harus menambahkan ada 10 pieces lagi karena ada customer order tambahan 10 pieces. Nah, jadi tambahan order dari customer itu yang 10 pieces kita sebut sebagai planning strategisnya adalah MTO. Karena 10 itu hanya akan dibuat ketika ada customer datang. Berikutnya, artinya sekarang ayamnya habis ya, karena tadi 20, goreng 20 plus 10. Oke. Nah, yang disebut dengan demand program itu kadang bisa mencampur keduanya. Jadi akan dilihat lagi, misalnya gini, si staffnya ini akan berpikir ya, kalau saya tadi kan customer ayamnya stoknya 20, ada customer datang pesannya 10, pesannya 30, sehingga dia harus menggoreng 10 lagi. Nah, staff ini harusnya berpikir apakah dia hanya akan menggoreng 10 atau dia akan menggoreng 20. Oke. Karena kalau dia hanya menggoreng 10, maka habis sudah. Begitu 10-nya selesai, diambil customer tadi habis. Artinya customer yang berikutnya akan menunggu lagi. Sehingga harusnya yang dia pikirkan adalah harusnya dia jangan gorengnya cuma 10. Oke, harusnya dipenuhi saja dengan kapasitas penggorengannya. Misalnya kalau kapasitas penggorengannya bisa 20, ya goreng 20. Oke. Sehingga ada kemungkinan
memang yang disebut dengan MTS dan MTO ini bisa jadi akan dilakukan secara bersamaan. Jadi untuk proses produksi yang kedua, misalnya jadi produksi yang pertama kan 20, itu pakai strateginya MTS. Yang kedua kita sebutnya strateginya campuran ya, ada MTS, ada MTO-nya 10, kemudian sisanya 10 lagi untuk MTS lagi. Nah, jadi kemungkinan bisa digabung seperti itu ya, produksi strateginya. Oke, itu yang MTS dan MTO. Kemudian ada juga yang disebut dengan strateginya adalah configurable materials. Nah, configurable materials ini sebetulnya contohnya adalah kalau Anda datang ke KFC lagi gitu ya, Anda pesannya adalah pesan burger. Nah, sebetulnya configurable dan assembly ini mirip ya, dua-duanya mirip, artinya kalau MTS itu kan benar-benar finish goods-nya sudah jadi. Oke, jadi kalau tadi kita bicara ayam, maka benar-benar manufacturing ayamnya sudah dibuat. Finish goods-nya, ayamnya sudah selesai digoreng. Nah, kalau yang disebut dengan configurable atau assembly order ini sebenarnya yang dilakukan adalah raw materialnya diproses menjadi semi finished goods dulu. Jadi makanya tadi saya kasih contohnya adalah burger, di mana kalau misalnya burger ini nggak bisa dibuat menjadi MTS, karena kalau dibuat jadi MTS maka ketika customer datang sudah nggak enak rasanya ya, burgernya mungkin sayurnya sudah layu, misalnya kejunya sudah leleh gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah melakukan assembly. Jadi rotinya sudah dipersiapkan misalnya, tapi belum dipanggang. Misalnya dagingnya belum dipanggang, tapi sayuran semua sudah disiapkan. Jadi yang raw materialnya sudah diubah dulu menjadi semi finished goods. Ketika ada customer datang, maka akan dilakukan proses assembly. Burgernya tadi mulai disusun. Nah, ya, itu assembly. Tapi ada juga yang disebut dengan configurable, artinya kita bisa memilih. Kalau assembly itu biasanya sudah fix, artinya kalau kita pesan cuman burger yang ini, yang gambar ini, maka ya sudah, apa yang kita terima sesuai dengan komponennya, itu disebut dengan assembly. Kalau yang disebut dengan configurable, artinya kita bisa melakukan customize. Jadi misalnya saya mau tomatnya double, kejunya double, dagingnya triple misalnya gitu. Nah, itu disebut dengan configurable materials ya. Prinsipnya keduanya sama-sama melakukan assembly, hanya yang satu mengikuti standar, yang assembly mengikuti standar, yang configurable akan melakukan proses modifikasi terhadap komponennya. Jadi kalau Anda masih ingat, BOM itu ada yang disebut dengan single level, multi level, dan juga ada varian BOM ya. Nah, kalau yang assembly itu pakainya yang multi level BOMs, sedangkan yang configurables akan menggunakan varian BOM, karena BOM yang ada di dalamnya, komponen yang ada di dalamnya bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita bicara contohnya manufacturing, biasanya kalau kayak laptop, mobil, itu kita bisa sebut sebagai assembly. Karena sebetulnya kalau misalnya kayak kita mau pesan mobil, itu sudah ada ya patokannya, sudah ada multi level BOM fixnya, itu akan seperti ini. Tapi kalau kita bicara configurable, itu biasanya untuk manufacturing otomotif yang karoseri, jadi yang memang modification. Contohnya bikin busway. Bikin busway itu komponennya bisa berubah, bisa diubah ya. Jadi dari bis biasa kemudian diubah komponennya. Nah, itu disebut dengan configurable.
Nah, jadi untuk menentukan apakah akan MTS, MTO, configurable atau assembly order itu akan bergantung dari demand programnya tadi. Oke, akan bergantung. Demand program inilah yang akan menentukan apakah sebuah material, sebuah produk itu akan masuknya kemana sih, MTS, MTO, configurable atau assembly. Oke. Nah, jadi untuk yang independent requirements tadi saya sudah sempat singgung ya. Jadi untuk independent requirements itu akan biasanya masuknya ke MTS. Nah, kalau di SAP ada beberapa strategi yang bisa digunakan. Oke, ada 10, 11, 30, 40. Ini sebenarnya akan menunjukkan perbedaan. Misalnya kayak nanti jumlah produksinya itu akan berapa sih gitu. Apakah akan ngambil dari net requirements, apakah akan ngambil dari gross requirement, apakah ngambil dari lot size, atau apakah ngambil untuk yang final assembly. Oke. Kemudian kalau yang customer order, oke, itu sebetulnya menggunakan yang MTO. Jadi kalau yang ini yang ada strategi 20, artinya murni MTO, murni ngambil dari size ordernya. Kalau yang 50 planning without final assembly, jadi melakukan perencanaan tapi tidak memperhitungkan assembly. Kemudian ada planning with planning material. Ini biasa digunakan kalau ada product group gitu ya. Jadi product group ini yang akan membedakan. Misalnya kalau kita mau pakai tadi, misalnya kita punya product group Innova. Jadi planning untuk variannya Innova, tipe-tipenya itu akan mengikuti planningnya Innova yang paling atas gitu. Nah, tapi sebetulnya Anda sampai di level introduction Anda nggak perlu sampai mendalami perbedaan strategis ini, karena ini cukup advance ya. Nanti ketika Anda di level configuration, mungkin nanti Anda bisa tahu kira-kira apa sih yang akan dipakai. Anda cukup tahu saja bahwa di dalam jadi sebetulnya ketika kita bicara akan pakai MTS atau pakai MTO, jadi pilihannya bukan MTS atau MTO saja, tapi ternyata pilihannya adalah ada angka-angka ini, ada 10, 11, 30, 40. Tapi inti keempat strategi ini adalah cover by MTS. Oke, kalau yang ini 20, 50, 60 salesnya cover by MTO. Oke, Anda nggak perlu bingung dulu dengan ini bedanya apa sih 10, 11, 30, 40, nggak usah. Yang perlu Anda ingat hanya ada 4 tadi ya, MTS, MTO, configurable, dan assembly. Oke, kemudian dari demand management setelah maka setelah tahu ya strateginya apa, kuantitinya berapa, maka akan masuk ke MPS. Nah, MPS ini akan melakukan perbedaan perencanaan tergantung dari influence of tadi ya, profit dan critical resources. Jadi salah satu tadi pertimbangannya adalah dari level profitable-nya. Jadi kalau ditanya jadi mana duluan yang akan diproduksi, itu dibedakannya melalui MPS. Jadi MPS ini yang akan membedakan, yang akan merencanakan apakah, jadi kalau misalnya kita sudah tahu ini ada ayam, kita harus produksi ayam sama misalnya ada ayam dan nugget misalnya gitu ya. Nah, tapi dan ayam dan nugget ini sama-sama akan pakai kompor yang sama. Nah, sekarang pertanyaannya, kita harus goreng yang mana duluan? Nah, itu bisa dibedakannya adalah dari sisi profitable-nya, mana sih yang lebih profitable, apakah ayam atau nugget.
Kalau memang ayam, maka ya ayam duluan yang akan diproduksi gitu ya. Atau misalnya pertimbangannya juga adalah critical resources, artinya misalnya raw materialnya akan cepat busuk nggak gitu ya, atau jadi harus cepat-cepat diproduksi atau tidak, atau justru sebaliknya, apakah resourcesnya itu sulit didapat sehingga produksinya mungkin tidak bisa dilakukan di awal. Jadi kalau Anda tahu sekarang yang melakukan manufacturing mobil itu bisa langsung di mix gitu ya dalam satu lini produksi. Kalau dulu kan kalau produksi mobil jenis A ya jenis A semua. Nah sekarang itu bisa macem-macem gitu ya. Jadi bisa memproduksi mobil A, mobil B, mobil C gitu ya, tipenya bisa berbeda-beda. Tapi urutannya akan seperti apa? Nah, urutannya itu akan dibedakan menggunakan MPS. Oke. Kemudian, nah kita akan masuk dari MPS, sebetulnya kita akan masuk ke MRP. Oke, MRP itu singkatan dari Material Requirement Planning. Tapi sebetulnya tidak semua material itu perlu diactivate MRP. Jadi MRP ini sebenarnya akan menghitung berapa sih, berarti net requirementnya akan berapa gitu ya. Nah kalau misalnya bisa saja kita tidak mengactivate yang MRP-nya, jadi artinya materialnya itu nantinya akan dipesan pada saat ya tunggu habis gitu ya. Jadi benar-benar bergantung dari consumption base-nya ini. Jadi benar-benar akan nungguin sampai kira-kira dia akan habis, maka akan dipesan kembali. Kapan sih dia akan habis, maka akan dipesan kembali atau akan diproduksi kembali. Oke, jadi ini misalnya di sini ada safety stock. Oke. Kemudian di sini ada lot size. Lot size ini berarti capacity-nya ya, capacity production-nya. Nah, di tengah-tengah ini adalah reordering point. Reordering point ini berarti kapan barang ini harus diproduksi atau dibeli kembali. Nah, ini jadi akan dihitung secara manual. Jadi akan dihitung dilihat aja ke secara consumption-nya. Jadi kalau memang sudah mau habis, maka kita akan pesan. Oke, jadi setiap kali jadi yang dilakukan tidak menggunakan forecast, oke, tapi hanya melihat dari sisi berapa sih actual consumption-nya gitu. Jadi tidak ada benar-benar nggak ada tidak akan dilakukan perencanaan berapa yang akan dipesan gitu ya, karena benar-benar dia akan nungguin aja, kalau sudah habis maka akan dipesan gitu, melihat dari pola consumption-nya. Oke, nah itu bisa diactivate-nya di MRP view yang ada di Material Master. Oke, nah tapi yang akan kita bahas adalah fokus kita adalah untuk material-material yang memang akan menggunakan MRP atau Material Requirement Planning. Jadi MRP ini yang akan menghitung net requirement. Oke. Net requirement jadi harus berapa nih totalnya, berarti exact angkanya akan berapa. Oke, exact angkanya akan berapa dengan mempertimbangkan warehouse stoknya ada berapa. Oke, kemudian apakah akan ada penerimaan dari purchasing dan dari production. Oke, jadi MRP ini yang akan sehari. Jadi kalau tadi kan SOP di strategic planning, dia yang kasih tahu kira-kira kita mau butuhnya berapa. Oke, misalnya dikatakan tadi 1000. Kemudian di demand management maka akan ditentukan, maka 1000 ini berapa sih yang bisa kita cukupi, berapa yang bisa kita
produce gitu, berdasarkan dengan capacity-nya gitu ya. Kemudian bisa kita bedakan, misalnya kalaupun misalnya kita butuh 1000, maka apakah kita akan stok 800, yang 200-nya nunggu customer datang atau bagaimana gitu ya. Jadi ada strateginya. Nah, tapi kemudian MPS adalah menentukan urutan-urutannya berdasarkan tadi profitable-nya. Nah, kemudian MRP ini benar-benar adalah net requirement, artinya yang sehari-hari akan dilakukan itu dihitungnya dari MRP. Oke, jadi misalnya tadi sudah dikasih tahu misalnya 800 akan kita stok. Nah, tapi 800 ini tentu saja nggak langsung 800-800-nya di stok misalnya. Maka akan bergantung dari berapa sih jumlah yang ada di warehouse sekarang, berapa yang akan kita terima dari purchasing gitu ya. Jadi kita punya scheduling atau tidak, punya receiving atau enggak gitu. Nah, MRP ini akan memiliki 5 logical steps ya. Jadi ada 5 logical step. Mari kita lihat satu persatu. Step yang pertama adalah bagaimana cara menghitung net requirement. Net requirement ini akan menghitung, jadi yang paling bawah kita punya yang namanya safety stock ya. Jadi misalnya safety stock itu adalah berapa sih yang nggak boleh habis dari inventory kita. Oke, kita punya safety stock, misalnya selalu ada stok cadangan kita ada misalnya 30 pieces. Nah, itu safety stock. Nah, kemudian di atasnya ini requirement-nya ini akan tergabung dari berapa yang kita putuskan menjadi MTS atau plan independent requirements. Kemudian kalau ada customer independent. Oke, jadi kalau ada customer order. Jadi contohnya kalau saya contohnya ke ayam tadi ya. Jadi ayam misalnya di rak saya itu, di display saya minimal harus ada 5. Itu kita sebut sebagai safety stock. Cadangannya 5. Kemudian secara forecast, itu dibilang customer akan datang sebanyak misalnya 10. Berarti ada 15 kebutuhan kita ya. Nah, kemudian selain itu ternyata sudah ada customer yang antri di depan saya, misalnya butuhnya 10 juga. Maka secara total kebutuhannya adalah 25. Karena 10 dari forecast, 10 dari si customer yang memang datang, kemudian ada 5 yang untuk safety stocknya tadi ya. Berarti secara total akan butuh 25 pieces. Nah, 25 pieces, tapi 25 pieces itu bukan berarti 25-25-nya yang akan kita buat kan. Tergantung sudah ada berapa sekarang stoknya. Jadi kalau misalnya ternyata di display kita sudah ada 7, berarti kita akan ngecek lagi. Jadi kalau di display secara total kita butuhnya itu 25. Sekarang di display kita masih ada 7. Berarti sebetulnya kita cuman kekurangan 18. Tapi misalnya kita sedang menggoreng 8. Artinya kita sekarang sudah punya 15 ya. Nah, itu yang disebut dengan sebenarnya firm order atau firm receipt ya. Jadi berapa sih yang akan kita terima. Nah, misalnya tadi kita sudah lagi menggoreng 8, berarti masih ada 15. Berarti nantinya kita harus procure atau kita harus mengadakan sebesar 10. Karena stoknya masih ada 7, kemudian akan diterima sebanyak 8, berarti 15, sehingga berapa yang harus kita adakan? 10. Berarti kita hanya perlu mengadakan 10 lagi. Itu ya, itu yang disebut dengan net requirements. Jadi akan menghitung
berarti hari ini produksinya akan berapa. Oke, jadi atau saat ini produksinya akan berapa. Nah, itu dihitungnya dengan menggunakan yang MRP logical step ini. Oke, kemudian ada load sizing. Jadi load sizing ini sebenarnya akan menentukan capacity-nya. Jadi misalnya tadi kita sudah tentukan memang butuhnya 10. Nah, tapi kita akan menghitung juga. Jadi capacity production kita, jadi jumlah produksi kita itu berapa sih? Sekali menggoreng itu bisa berapa? Kalau ternyata kita sekali menggoreng 15, maka apakah yang kita goreng akan tetap 10 atau 15? Nah, itu bisa kita fixkan kalau kita mau pakai cara yang static, berarti kita sudah fixkan, kita tentukan tetap harus 15 walaupun butuhnya misalnya cuma 10. Atau kita juga bisa pakai yang periodik, artinya kita gabungkan gitu ya. Jadi kita dari beberapa period kita hitung net requirement-nya itu berapa sih. Jadi misalnya tadi kita punya butuhnya adalah 10. Oke. Maka kemudian ya kita akan pakai yang 10 karena kita akan melihat butuhnya adalah 10. Atau jadi yang periodik dan optimize ini sebetulnya dia sistemnya bisa menghitung berdasarkan net requirement tadi yang dibutuhkan. Oke, jadi bisa di average dari beberapa period gitu ya, dari perhitungan-perhitungan yang kemarin itu bisa di average kan. Oke, sehingga tahu capacity yang optimumnya itu berapa. Oke, itu yang dengan menggunakan periodik dan optimize. Oke, kemudian MRP juga akan menentukan procurement type-nya. Jadi procurement ini kita sebut sebagai pengadaan. Oke, jadi procurement-nya ini bisa dibedakan menjadi 2. Jadi tadi misalnya berarti kita akan butuhnya 10 lagi ya, karena 7 masih ada di stok, 8 sedang digoreng misalnya. Nah, 10 lagi ini mau gimana cara mengadakannya? Apakah kita mau pakai external procurement, artinya kita akan beli. Oke, maka itu nanti akan pakai modul purchasing, atau kita mau melakukan internal procurement atau kita bisa produksi. Jadi yang 10 tadi kurangnya mau dibeli dari orang atau kita mau bikin sendiri. Oke. Nah, kemudian jadi kalau memang mau external procurement, mau didapatkan dari luar, maka ya kita akan membuat yang namanya PR, PO gitu ya, atau membuat schedule, sudah membuat agreement, berarti belinya harus berapa. Atau kalau kita mau pakai internal procurement, maka kita akan membuat ada plan order, production order, kemudian akan kita proses. Oke, nanti detail yang external procurement sudah kita bahas di topik material management. Kalau internal procurement akan kita bahas nanti ya. Oke, kemudian MRP juga akan melakukan multi level scheduling. Artinya MRP ini akan ngasih tahu, jadi kalau dates-nya butuhnya di tanggal kapan, oke, finish produknya dibutuhkan misalnya di tanggal 10. Oke, maka kemudian akan dihitung, maka berapa lama sih untuk melakukan assembly. Oke, nah ini akan dihitung, kemudian maka akan dihitung juga, maka kalau saya harus melakukan assembly di tanggal ini, maka semi finish goods saya harus datangnya kapan. Kalau saya butuh semi finish goods di tanggal sekian, maka raw material dan komponen saya harus tersedianya kapan. Nah, itu hubungannya dengan purchase requisition. Jadi kalau di topik sebelumnya di
purchase, kalau Anda masih ingat, saya menjelaskan bahwa salah satu yang bisa men-trigger PR secara otomatis adalah MRP ya. Nah, itu sebenarnya hubungannya di sini. Jadi sistem akan menghitung productionnya itu kapan sih akan dibutuhkan. Maka jadi untuk menghasilkan finish product itu di tanggal sekian, maka akan ditarik mundur, maka assembly-nya harus kapan jadi, maka PR-nya harus kapan mulai dibeli gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan multi level scheduling, sistem yang akan menghitung kapan sih harus membeli raw material dan komponen-komponen lainnya. Oke, kemudian ada juga MRP ini akan melakukan bomb explosion, artinya jadi semua komponen yang ada di dalam finish goods-nya ini akan direncanakan. Oke, jadi demand ini sebenarnya dibedakan menjadi dua, ada yang disebut dengan independent demand dan ada yang disebut dengan dependent demand. Independent demand ini adalah demand yang adalah demand untuk yang finish product. Jadi kalau yang disebut independent demand ini, atau misalnya finish produknya komputer gitu ya, maka si independent demand-nya ini akan ditentukannya dari yang MRP. Oke. Nah, sedangkan yang dependent demand ini adalah demand untuk komponen parts-nya. Jadi kalau tadi independent demand adalah untuk finish product, misalnya komputer, maka dependent demand adalah demand untuk si komponennya dari komputer ini. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah bilang kita butuh ayamnya 10 pieces lagi. Oke. Artinya MRP juga akan melakukan bomb explosion terhadap dependent demand-nya. Artinya kalau kita butuh ayam gorengnya adalah 10 pieces, maka berapa ayam yang akan kita butuhkan, berapa tepung yang akan kita butuhkan, berapa minyak goreng yang akan kita butuhkan, dan lain sebagainya, karena akan di breakdown. Oke, akan di breakdown kebutuhannya berapa. Jadi kalau kita tahu butuh komputernya adalah 100, maka untuk membuat 100 komputer itu akan dibutuhkan berapa hard disk, berapa memori, berapa monitor gitu ya, berapa komponen-komponen yang ada di dalamnya itu berapa. Nah, itu yang disebut dengan bomb explosion. Jadi perhitungannya tidak hanya berhenti pada independent demand atau pada finish goods-nya, tapi juga akan didetailkan untuk masing-masing komponen. Oke, sehingga nanti output dari MRP akan menghasilkan plan order, di mana plan order ini akan di-convert menjadi production order. Jadi kalau in-house production, maka akan plan order akan diubah menjadi production order dan proses order. Tapi kalau MRP-nya akan pakai external procurement, maka akan menghasilkan PR dan PO. Ya, jadi bisa menghasilkan PR dan PO atau bisa men-trigger yang disebut dengan schedule lines tadi ya. Kalau Anda masih ingat, kemarin schedule lines itu adalah scheduling agreement. Jadi langsung akan men-trigger, berarti harus belinya setiap tanggal berapa aja sih. Nah, itu disebut dengan schedule lines. Yang bagusnya kalau bisa langsung ditentukan ya, jadi belinya akan setiap hari apa, setiap minggu keberapa misalnya. Nah, tapi bisa juga misalnya bentuknya adalah occasionally atau dadakan, itu juga bisa pakainya yang PR dan PO. Nah, untuk berikutnya kita akan mempelajari nextnya sekarang bagaimana sih
kalau sekarang kita akan melakukan in-house production. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang yang di sini external procurement. Nah, minggu ini kita akan belajar bagaimana sih proses untuk melakukan in-house production.